Halo guys, selamat pagi. Hari ini hari Sabtu tanggal berapa ya? Tanggal 5 Juli 2025. Nah, ini suasana pagi hari di toko kita ya guys. Masih sepi, masih lumayan berkabut. Ada berantakan depan toko. Seperti ini kanan kiri. Kalau di seberang kita ini kosong ya guys, cuman kebun jagung seluas-luasnya. Nih dari kawan-kawan operator karena udah nggak kebagian tempat, mereka pasang banner di depan kita ya. Sampai ke sana tuh ada Bayu, ada Telkomsel juga. Si enak guys, nih jam 7 pagi. Ini ada banner baru dari Myvo. Kebetulan lagi ada program kan, pembelanjaan 7,5 juta dalam 6 bulan. Nanti kita dapat acara di hotel ya, kayak gathering gitu, nginep di hotel, dapat uang saku juga. Ya mudah-mudahan bisa tercapai, lumayan buat healing sama keluarga. Kita ngobrolin apa pagi nih? Mungkin gini ya, usaha apa? Nih saya bikin pertanyaan sendiri tapi saya jawab sendiri. Usaha apa? Usaha saya yang dimulai dari nggak sengaja. Nah ini agak unik juga, ini dimulai dari nggak sengaja ya guys. Jadi saya nggak ada rencana, nggak ada kepikiran mau usaha itu, tapi dilalah peluangnya ada, konsumennya ada, akhirnya diseriusi gitu ya. Salah satunya apa? Salah satunya itu adalah toko bangunan. Toko bangunan itu awal mulanya itu nggak sengaja guys. Jadi ceritanya ketika saya sedang bangun ini nih, toko yang sebelah sini ya, toko yang sebelah sini. Yang ini nih, yang ini lagi bangun counter ya waktu itu, atau renovasi lah, lupa gue. Kalau renovasi itu kan numpuk semen wajar ya guys, karena kita perlu banyak. Nah waktu itu ada tumpukan kurang lebih 10 semen, baru belanja ceritanya, tumpuk depan toko. Kok itu tiba-tiba ada yang nawar loh. Ada yang nanya, bang semennya dijual nggak gitu. Nah, karena insting usaha saya jalan ya, pikir saya gampang kan untuk pesan lagi gitu kan, kita tinggal telepon dianterin gitu ya. Akhirnya saya lepas lah. Saya lepas ya udah, akhirnya nyari untung 3.000 perak kalau nggak salah. Jadi misal belinya 57 itu belum harga grosiran waktu itu. Masih harga eceran biasa, saya beli. Yang penting ada ujungnya, saya jual lagi. Nanti saya gampang untuk pesan lagi, kan bisa dikirim gitu. Nah setelah semen itu habis, beli lagi. Nah iseng-iseng lah mulai nyetok. Jadi selesai renovasi, kita coba nyetok lagi 10. Habis lagi, nyetok lagi. Ternyata pasarnya ada gitu loh guys, konsumennya ada. Akhirnya tak jalanin terus, ditambah-tambah, lama-kelamaan ada sales yang datang gitu, yang lihat mungkin karena ada tumpukan semen, ada sales yang datang. Terus saya juga belanja online ya, kayak beli engsel, beli gembok. Terus sales datang beli paralon, nih banyak nih paralon tuh di dalam situ, kelihatan nggak? Di dalam situ ada paralon, paku udah saya beli juga. Jadi ternyata bersambung gitu loh, dari yang tadi niatnya nggak sengaja, bukan niat untuk jualan, karena ada yang nawar dan kita seriusin, ternyata jadi usaha baru gitu ya. Cuman kan minusnya kalau untuk sekarang saya belum punya ruangan tersendiri, belum punya
toko sendiri untuk bangunan. Jadi mungkin orang masih kurang tertarik gitu ya, masih ada dalam hati ada yang ragu-ragu ini dijual apa buat stok sendiri gitu. Makanya kadang ada yang nanya, ini dijual tah? Ya dijual dong kata saya. Ya alhamdulillahnya sekarang udah sales sudah banyak masuk, saya juga udah punya channel-channel untuk belanja. Terus belanja di sekitaran sini juga dapat harga grosir kalau untuk bangunan. Jadi lumayan lah, tinggal diseriusin. Entah nanti modal sendiri kita buka toko lagi, atau siapa tahu ada investor yang mau masuk, nggak masalah kita isi gitu ya. Karena pasarnya udah ada, kita juga sudah jalan, tinggal diseriusin, di scale up lah katanya. Kadang kan gini guys, peluang usaha itu datang nggak sengaja, tapi gimana caranya kita untuk menangkap itu gitu. Kadang peluang di depan mata aja orang belum tentu gitu loh. Ya kadang tetangga-tetangga saya tuh ya punya ayam banyak, dan kita butuh ayam, mau dibeli nggak boleh, nggak dijual katanya. Ya kalau saya berpikiran sih, saya juga punya ayam ya sekarang ya. Karena susah beli ayam itu tadi, akhirnya saya pelihara sendiri gitu. Kalau prinsip saya gitu loh, selagi itu apa yang bisa jadi cuan, bisa jadi keuntungan, ada kelebihan, nggak apa-apa, dijual aja, dilepas aja, syukur-syukur bisa diseriusin gitu loh. Daripada kita tahan-tahan nggak jadi duit gitu. Makanya kadang bersyukur gitu ya, punya insting usaha, apa dikit bisa selagi ada untung bisa kita olah. Tapi dalam hal yang positif nih, bukan ngolah kawan ya. Gitu. Kadang orang udah peluang di depan mata aja nggak bisa nangkap, nggak bisa ngolah gitu loh. Bersyukur. Jadi kadang-kadang orang ngomong, wih lu mah apa aja dijual ya. Kita cuma lihat peluang gitu loh guys. Kita lihat peluang, kita maksimalkan gitu. Karena kita berpikiran, kita kendaraan ada, channel ada, modal dikit-dikit ada. Ya kenapa nggak kita maksimalkan gitu loh? Kenapa kita tahan-tahan? Udah jelas ada cuannya, kenapa nggak di ini loh, diolah gitu. Kalaupun apa namanya, oh ini mau kita pakai, nggak masalah, kita jual dulu, nanti kita beli lagi. Yang penting dapat ujung gitu loh. Tuh, saya kemarin beli besi, memang besi belum nyetok, cuman besi untuk bangun sendiri ya. Cuman ada yang cari, nggak masalah, jual dulu, nanti beli lagi gitu loh. Akhirnya kedepannya kan kita berpikir, oh ya bisa nih mulai nyetok besi gitu. Jadi peluang usaha itu sebenarnya terbuka aja di depan kita, malah bisa ngerembet gitu loh. Saya yang tadinya fotokopian, tadinya counter, ngikutin apa yang dibutuhkan sama orang. Dari counter bisa buka toko sembako, dari toko sembako ngelengkapin alat listrik, alat bangunan, semua itu berjalan dengan mengalir aja gitu loh. Orang butuh apa kita cariin, orang butuh apa kita cariin. Kecuali untuk barang-barang yang memang susah perputarannya, susah belanjanya, saya nggak mau. Kayak misal sayuran itu sudah banyak yang nanya gitu loh, nanya cabe, nanya tempe, nanya apa. Cuman saya nggak mau karena itu susah gitu loh. Susah dalam artian belanja harus setiap hari, terus resikonya besar, sehari nggak laku aja layu gitu. Jadi saya nggak mau yang kayak gitu. Artinya tetap dipilih juga mana yang memang cocok untuk kita, mana yang nggak cocok gitu. Dan ini toko ini semua ya hasil dari mengalir itu tadi loh. Ada orang cari ini, ada orang cari itu. Nih ban motor di belakang kalian ya. Ban motor ini tadinya niatnya buat sendiri, karena belum dipasang dan orang ngeliat, ada yang nawar lah. Akhirnya saya udah belanja 2 kali dan tetap belum kepasang di motor saya. Nggak apa-apa, jual aja terus. Saya pajang lagi, kemarin udah laku lagi 1. Tuh. Nggak ada masalah ya. Jadi pengusaha ya kudu pinter-pinter baca peluang gitu ya. Ada peluang dimaksimalkan, jangan banyak kata nggak tahu, nggak mau, nggak bisa, itu dikurangin gitu loh. Sekarang zaman canggih ya, informasi dari mana-mana aja. Toko
toko kita di sini, kita bisa tahu harga supplier yang di Karang, di Bandar Lampung, di mana gudangnya, di mana itu kita bisa tahu, bisa cari sekarang. Bisa kita kontak via telepon aja, udah sangat gampang sekali gitu loh. Cari apa-apa sampai ke Pringsewu, sampai ke Kalianda, ke Natar, ke Metro, itu bisa sekarang. Jadi terbukalah kita sama informasi gitu, jangan susah-susah. Orang yang menguasai informasi sekarang bisa cari duit gitu. Jangan gunakan cara-cara lama. Ya wes guys, itu aja dulu ya, ini ngobrol ngalor ngidul pagi-pagi. Agak pening dikit karena belum ngopi. Thank you sudah nonton. Nanti mudah-mudahan ada video lanjutannya ya, kita ngobrol-ngobrol santai. Yang belum subscribe, di subscribe dulu dong, biar tambah semangat yang bikin video. Semoga tips-tips bermanfaat ya, walaupun obrolan kosong juga dikit banyak ada manfaat. Mudah-mudahan buat toko kalian, mudah-mudahan semakin berkembang, semakin maju, semakin berkah. Buat kalian sedekahnya semakin kencang, amin. Thank you sudah menyaksikan, dadah.